Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil azizil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite Pembelajar, Bapak Ibu PKS, dan juga perwakilan Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Bahwa hari ini Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 kita akan melakukan sosialisasi untuk hari ini. Sosialisasi aksi nyata disiplin positif. Sosialisasi ini kenapa kita diperlukan sosialisasi? Karena paling tidak ketika kita akan melakukan webinar nanti di tanggal 23 Maret hari Sabtu, kita sendiri sudah menguasainya, kita sudah memahaminya. Sebab apa? Ketika kita mengumpulkan kelompok-kelompok belajar yang dari luar sekolah kita, kita harus menguasai materi terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kita akan sampaikan apa itu disiplin positif. Diseminasi budaya positif. Maka Bapak Ibu, di slide sudah terlihat apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Saya bacakan. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Jadi budaya positif mengacu berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan oleh sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Maknanya Bapak Ibu, yang selama ini kita sudah lakukan, kalau kita mengharapkan disiplin anak, biasanya kita itu perintah, instruksi, dan bahkan ada ancaman hukuman. Nah, di dalam budaya positif kita yang sekarang di kurikulum Merdeka, itu kita semuanya berharap bahwa disiplin positif timbul dari kesadaran anak didik kita sendiri. Nah itu, jadi budaya positif kesadaran dari anak didik kita sendiri, bukan dari perintah, bukan dari ancaman hukuman dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Melalui proses. Lanjut. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila
yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang menjadi beberapa tujuan tindakan nyata budaya positif. Dan yang sudah kita lakukan, dan ini juga membuahkan hasil, yaitu di dalam kegiatan pembiasaan. Kita banyak pembiasaan ya, Bu Wati selaku kesiswaan ya. Bu Wati, Iya. ada banyak apa Bu pembiasaan? Banyak Pak, ada 4 per minggu. Ya, 4 kali per minggu pembiasaan, termasuk ekstrakurikuler. Dan di sekolah kita ekstrakurikuler itu digemari dan lebih aktif. Kalau saya lihat lebih aktif dibanding intrakurikuler. Dalam arti begini, keseriusan, kesadaran positifnya, kesadaran dari anak ketika di kelas itu jauh berbeda dengan ketika mereka melakukan ekskul di luar. Anak kalau ekstrakurikuler itu betul-betul sadar, keinginan sendiri untuk datang ke sekolah, untuk melakukan latihan dan sebagainya. Itu, oleh karena itu kedepannya baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas kita biasakan disiplin diri anak tumbuh dan berkembang. Lanjut Mas. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sesuai dengan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini tolak ukurnya. 1. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas, actionnya, tindakan nyatanya, setiap wali kelas harus membuat satu komitmen. Ya Pak Rahmat ya? Iya, Pak Rahmat wali kelas kan? Membuat komitmen bersama dengan anak-anaknya apa yang akan kita lakukan untuk mencapai disiplin kelas. Contoh, kehadiran boleh sepakat. Jadi kita sepakat membuat kedisiplinan, kehadiran dibuat. Meskipun kalau zaman bahala itu ada tata tertib siswa. Jadi kita juga sebenarnya di awal tahun tata tertib siswa itu kita sudah membuat komitmen. Ya Bu Wati ya, di atas materai ya. Di atas materai kita membuat komitmen untuk menyepakati dan mentaati tata tertib. Tapi itu secara umum. Nah nanti ditindaklanjuti lagi di tiap kelas dan dilakukan oleh wali kelas. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi tujuan kelas agar di kelas tersebut kondusif, kegiatan belajar mengajar lancar, kedisiplinan terwujud. Nah makanya nanti setelah sosialisasi ini nanti juga bisa kita sebarkan kepada rekan-rekan untuk membuat satu komitmen kelas. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Setelah tanda tangan, anak-anak yang terpenting adalah actionnya. Konsekuen tidak melaksanakannya, harus dikawal. Dan apabila ada yang melanggar, tidak ada lagi hukuman. Itu zaman bala lah, hukuman-hukuman seperti itu. Bisa dengan kita menggantinya dengan kegiatan-kegiatan lain, contoh berjanji ataupun yang positif lah, yang positif. Apa contohnya Mas Arif? Yang positif ketika anak tidak mentaati kesepakatan kelas gitu. Menjadi dia mencoret tembok berarti dia menghapus. Betul.
seandainya dia mencoret bangku ataupun mencoret tembok, kita beritahukan orang tuanya harus bertanggung jawab dan membersihkan sendiri. Dan itu nanti komitmen itu insya Allah kalau kita lakukan secara konsekuen, tidak ada lagi coret-coret karena berpikir ulang. Loh, saya merusak kursi, harus membetulkan sendiri. Saya mencoret-coret dinding, harus membetulkan sendiri atau menghapus sendiri. Karena selama ini kejadiannya anak itu tidak ada rasa memiliki. Ngertinya mah mukul aja. Ya, infokus belum dipakai, rontok. Panggil orang tua, seperti itu. Berikutnya minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan karakter positif. Itu indikasi keberhasilannya 75%. Religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong dan lain sebagainya. Jadi 75%. Karakter sudah kuat seperti itu. Berikutnya pemudayakan 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Berikutnya munculnya karakter berdaya nalar kritis dalam proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik. Jadi dari keaktifan peserta didik terlihat nanti keberhasilan kesepakatan kelas, disiplin positif tadi itu dari KBM juga bisa muncul. Kalau siswanya sudah mulai aktif, banyak bertanya, kritis, menanyakan, tidak malu lagi, dia di dalam diskusi kelompok dia juga aktif, nah itu indikasi-indikasi bahwa disiplin positif kita itu berhasil. Nah, itu salah satu indikasi di dalam KBM. Ketika kita di ekstrakurikuler itu mudah indikasinya, asal dia pelatihannya semangat, kemudian bisa dapat juara, ya itu bisa artinya sudah berhasil, kelihatan. Tapi kalau dalam KBM itu, jadi kadang-kadang mana yang aktif, mana yang tidak, dan keberhasilannya adalah bisa dilihat dari aktifnya peserta didik, berpendapat, berargumen, menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan bentukan keyakinan kelas bersama peserta didik. Didokumentasikan, disimpan. Ya. Disimpan dokumen-dokumen setelah kita membuat satu kesepakatan dengan siswa, kita simpan, kemudian kita bisa kolaborasikan, kita bisa sharing dengan kelas lain atau wali kelas lainnya. Yang berhasil mana, yang tidak berhasil mana, kekurangannya mana, kelebihannya mana, bisa kita sharing. Nanti setelah semuanya membuat masing-masing merdeka, silahkan apa yang dibuat, silahkan komitmennya. Baru selanjutnya nanti kita kumpul, kita sharing bersama-sama untuk evaluasi keberhasilan. Lanjut. Disiplin positif. Banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ini disiplin secara umum, jangan balak nih. Jadi makanya nanti di dalam tata tertib tidak muncul lagi. Kalau dulu kan ada hukuman dan sanksi. 3 kali bolos, panggil orang tua. 4 kali bolos, bikin surat pernyataan. 5 kali bolos, belajar di rumah 3 hari. 10 kali bolos, belajar di rumah selamanya.
Untuk nanti di dalam kita kurikulum merdeka tidak ada lagi sanksi-sanksi yang demikian. Untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi tidak dari orang lain, kita tumbuhkan dari diri sendiri. Ataupun berasal dari luar diri yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Cetakan kelima 2013 halaman 470 yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sudah dari dulu, insya Allah dimanapun juga nanti akan bersih. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ini teorinya ada menurut Dian Gosek dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga, ya. Jadi harus bertumbuh kembang dari diri sendiri, inti dari teori ini. Jadi lingkungan, dorongan dari paksaan dari orang tua, guru itu adalah eksternal yang berpengaruh, tidak berpengaruh, tetapi tidak kurang efektif, biasanya seperti itu. Contoh, kita sering teriak-teriak masalah pakaian, disiplin, ternyata besok-besoknya tetap saja mengulang lagi. Kalau seandainya muncul dari diri sendiri, tidak akan seperti itu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia, ini ada 5, survival, penerimaan, pengakuan, kebutuhan, dan pilihan. Yang kelima, kebutuhan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut. Nanti ini teori-teorinya kita dalami dan kita baca ulang lah masing-masing. Budaya positif, ya. Jadi perlu kita tumbuh kembangkan di sekolah kita. Dan insya Allah nanti kita di tanggal 23 Maret 2023 kita akan sosialisasikan kepada rekan-rekan di kelompok belajar di sekolah lain, karena kita menggunakan aplikasi Kombel kita, yaitu komunitas belajar kita yang kita beri nama Ngopi Bareng. Apa Mas Arif? Ngopi Bareng, ngolah pikir bersama rekan guru. Itu nama kelompok belajar kita yang kita masukkan ke dalam aplikasi PNM, dan kita akan perdana nanti terbuka secara umum di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, dan kepengurusan Kombel kita sudah kita bentuk. Ketuanya adalah Bapak Egi. Hadir ya Bapak Egi ya? Hadir hari ini. Siap ya Pak Egi ya? Nanti di tanggal 23 Maret kita sosialisasi, saya dan mungkin juga nanti dibantu rekan-rekan untuk menjadi narasumber ya. Menjadi narasumber, dan mudah-mudahan kegiatan kita di hari ini dan nanti di tanggal 23 Maret berjalan sesuai yang kita rencanakan. Untuk sementara cukup ya, kita sosialisasi kita di hari ini. Kita nanti persiapkan segala sesuatunya, termasuk infokus, kamera untuk kegiatan webinar di hari Sabtu. Ya Pegi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.